Baik, halo semua dan juga yang terhormat kepada Ibu Puji Haryanti selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini atau dalam video ini, izinkan perkenalkan nama saya Kelvin Novandi. Di video ini saya akan menjelaskan hasil atau sejauh mana proposal penelitian dimuat. Ini yang dalam hal ini saya buat judul pengaruh komunikasi antar pribadi terhadap persahabatan mahasiswa Universitas Siber Asia dalam interaksi di internet. Nah, sebelum memulai lebih jauh, maka pertama hal yang akan saya bahas dalam proposal penelitian ini adalah hal yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berisi mengenai eh, menjalani persahabatan merupakan hal fundamental bagi manusia. Hal ini juga berlaku dalam konteks digital, sehingga eh, secara umum yang kita ketahui persahabatan juga ternyata juga dapat berlaku atau dapat terjadi di dalam dunia internet atau dunia maya begitu. Lalu dari latar belakang tersebut, kita ditemukan bahwa komunikasi antar pribadi di dunia digital tersebut dapat ditemukan pertama pada antar mahasiswa, yang mana menjadikan wadah internet sebagai interaksi sosial. Nah, mengenai interaksi sosial ini bisa saja tergantung pada berbagai aspek, karena dimuat salah satunya adalah intensitas, daya tarik, ketergantungan, hingga pengaruh pesan yang disampaikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut itu, maka diperlukan rumusan masalah dari latar belakang masalah tersebut. Pertama adalah seberapa besar pengaruh jumlah intensitas chatting di internet terhadap persahabatan mahasiswa Universitas Berasia di dunia maya. Yang kedua adalah seberapa besar pengaruh daya tarik chatting di internet terhadap persahabatan mahasiswa Universitas Berasia di dunia maya. Lalu yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh ketergantungan mahasiswa dalam melakukan chatting di internet bagi persahabatan unsia di dunia maya. Lalu yang keempat dan terakhir adalah seberapa besar sih pengaruh pesan komunikasi saat chatting di internet terhadap persahabatan mahasiswa unsia di dunia maya. Sehingga dalam hal ini kajiannya mengacu pada dunia maya atau internet, khususnya dalam aplikasi chatting begitu. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka ditentukan sebuah tujuan penelitian. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yang pertama adalah tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh terkait pemahaman bagaimana peran intensitas tersebut dapat mempengaruhi persahabatan khususnya pada mahasiswa unsia. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh dari daya tarik sehingga terciptanya atau secara khusus terhadap persahabatan mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketergantungan pada chatting tersebut dapat mempengaruhi persahabatan mahasiswa. Lalu yang keempat adalah penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman tentang dampak apa sih pesan atau kira tujuan dari pesan tersebut disampaikan sehingga terciptanya atau secara khusus juga terhadap persahabatan manusia di dunia maya. Nah, dari hal tersebut, maka ada tentu manfaat penelitian. Nah, dalam hal ini terdapat manfaat teoritis. Yang pertama, ini adalah kontribusi terhadap teori komunikasi antar pribadi, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah atau juga memberikan suatu pemaparan teori yang jauh lebih konkret begitu, sehingga dapat berkontribusi dalam teori komunikasi antar pribadi, terutama dalam konteks dunia digital atau internet. Lalu yang kedua adalah pemahaman tentang dinamika persahabatan di era digital. Nah, ini dirasa penting karena manfaat ini dapat memberikan suatu wawasan dan juga eh, kesepahaman yang jauh lebih luas mengenai bagaimana persahabatan itu bekerja, bagaimana persahabatan itu dapat terjadi secara khusus, terutama di era digital nih, apalagi dalam konteks antar mahasiswa, yakni ada kaum intelektual atau pelajar begitu. Kemudian yang manfaat keduanya adalah manfaat praktis. Nah, dalam hal ini manfaat praktis bersifat eh, bagaimana ini dapat terapkan begitu atau digunakan pada media lebih luas. Pertama adalah peningkatan kualitas hubungan mahasiswa. Hingga dari pemaparan ini dapat meningkatkan bagaimana suatu hubungan antar manusia dapat jalan secara baik, khususnya pada siswa. Dan yang kedua adalah pedoman bagi lembaga pendidikan, secara khusus Universitas Sibarasia, sehingga melihat suatu sistem yang sangat besar ini terdapat eh, sekitar ratusan atau mungkin ribuan mahasiswa yang dapat terjalin suatu hubungan sehingga lembaga pendidikan seperti universitas dapat melihat ini sebagai penelitian ini sebagai pedoman sehingga dapat diaplikasikan atau digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Lalu kemudian berikutnya adalah kajian atau literatur dalam teori ini. Nah, dalam penelitian diambil yang pertama adalah salah satu buku berjudul Sosiologi Kontemporer, di mana ditulis oleh Margaret M. Paloma. Nah,
buku ini sebenarnya menjelaskan bagaimana teori sosiologi kontemporer ataupun modern dapat eh, dijelaskan dalam bentuk beberapa teori, secara khusus dalam konteks sosiologi. Karena salah satu teori yang saya ambil ini adalah teori kehadiran sosial, di mana teori kehadiran sosial ini mengungkap bahwa semua media komunikasi memiliki tingkat kehadiran yang berbeda, sehingga diperlukan adanya keseimbangan agar fungsi-fungsi sosial yang berbagai macam ini dapat gantung satu dengan yang lainnya. Salah satunya dalam penerapan antar mahasiswa. Bagaimana mahasiswa menerapkan hubungan sosialnya antar mahasiswa tersebut dapat bergantung entah dari bertukar masih bertukar atau bahkan untuk saling bekerja sama begitu. Nah, kemudian kajian literatur berikutnya adalah buku berjudul Sosiologi Komunikasi Massa. Nah, buku ini jauh lebih konkret untuk menjelaskan bagaimana sosiologi ini dalam konteks komunikasi. Nah, media komunikasi di dalamnya sebagai komunikasi massa memiliki peran yang bermanfaat, terutama untuk memberikan suatu efek, mana efek ini bisa saja bersifat negatif ataupun bersifat positif bagi masyarakat secara. Ini dapat juga dijelaskan adanya fungsi dan juga disfungsi komunikasi, khususnya dalam konteks media massa. Yang dalam hal ini, penelitian ini mengacu kepada aplikasi ataupun media internet yang menyediakan eh, fasilitas atau fitur untuk bertukar pesan. Kemudian berikutnya, kajian literatur berikutnya adalah buku berjudul Communication Theories for Everyday Life, karena ditulis oleh John R. Baldwin. Nah, dalam buku ini juga memaparkan berbagai teori begitu. Salah satu teori yang cukup relevan yakni teori hyperpersonal, yang mana komunikasi antar pribadi melalui media internet ternyata mempunyai karakteristik khusus, terutama dalam aplikasi chatting gitu. Yang mana hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang mana komunikasi dapat dijalankan secara lebih efektif walaupun tidak tatap muka gitu. Nah, komunikasi dapat diekspresikan teks, suara hingga emotikon. Sehingga dalam kajian ini atau teori ini dirasa cukup relevan bagaimana uh, dapat dihubungkan uh, antar hubungan antar mahasiswa. Nah, dari ketiga kajian literatur tersebut, maka poin berikutnya adalah keterkaitan antar variabel. Nah, pertama adalah komunikasi pribadi bermedia internet. Nah, variabel X di sini adalah yang pertama adalah jumlah intensitas setting, daya tarik atau interest setting, kemudian tergantung atau dependensi melakukan setting. Dan yang variabel Y ini mengenai persahabatan mahasiswa di dunia maya itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik hubungan persahabatan hingga tahap hubungan persahabatan. Dari keterkaitan antar variabel ini, maka dimuat dalam bentuk rangka penelitian yang jauh kompleks atau jauh lebih menjelaskan bagaimana rangka variabel ini distrukturkan. Yang pertama adalah teori struktur fungsional, yang mana menjadi salah satu, maksud saya adalah uh, teori utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Kemudian dari teori utama atau teori besar tersebut dibagi kembali menjadi dua teori meso, yakni teori kehadiran sosial, teori penetrasi sosial. Kemudian teori operasional, ya ini adalah teori hyperpersonal. Kemudian adalah teori komunikasi. Karena dalam teori operasional ini dimasukkan ke dalam keterkaitan antar variabel tadi, yakni variabel X dan juga variabel Y yang ditampilkan di bawah hal tersebut. Nah, kemudian dari pemaparan tersebut, maka ditemukan satu hipotesis yang mana uh, intensitas menjadi salah satu poin yang mana semakin sering melakukan chatting di internet, maka semakin kuat hubungan antar persahabatan mahasiswa. Nah, ada terjadinya intensitas atau jenjang waktu yang cukup lama, sehingga adanya uh, kedekatan gitu antar mahasiswa. Kemudian adanya daya tarik. Kita bahwa intensitas juga akhirnya berhubungan kembali ke bagian daya tarik, bagaimana ada terjadi suatu kesamaan antara mahasiswa. Dan yang ketiga adalah ketergantungan. Bagaimana ketergantungan ini menjadi salah satu poin yang cukup penting. Karena selain ada intensitas, ada tarik atau kesamaan, waktu, dan sebagainya, ternyata ketergantungan memiliki sifat yang lebih intens begitu, lebih lebih saling membutuhkan sehingga adanya ini dapat menjadi salah satu uh, poin yang penting begitu. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana ketika uh, mahasiswa mengerjakan tugas, biasanya ada kelompok. Nah, kelompok ini tentu saling bergantung, sehingga ke depannya mereka terus melakukan kerjasama begitu dalam kelompok. Lalu yang keempat adalah pengaruh pesan. Bagaimana pengaruh pesan atau isi, tujuan pesan tersebut disampaikan, ternyata juga mempengaruhi dalam konteks ini adalah hipotesis yang mempererat dari hubungan persahabatan. Lalu yang kelima adalah kebersamaan. Semakin tinggi pengaruh kebersamaan, maka dari poin tersebut yang
disatukan, maka semakin eratlah hubungan persahabatan antar mahasiswa Universitas Asia. Ya, poin-poin dari sebelumnya tadi jika digabungkan seperti ada identitas, daya tarik, ketergantungan, pesan yang akan disampaikan, jika di, dipakai atau diimplementasikan dari mahasiswa tersebut, maka terjadi suatu uh, keratan hubungan persahabatan antara mahasiswa manusia. Nah, dari hipotesis tersebut ditentukan jenis penelitian, di mana peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik survei eksploratoris, yang mana survei ini menjelaskan bagaimana jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang tadi disampaikan tersebut, itu berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dan juga lebih jauh mencari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data-data yang dikumpulkan. Lalu dari jenis penelitian maka ditentukan objek penelitian, karena objek penelitian tentu adalah mahasiswa universitas yang secara khusus menggunakan internet yang dapat mengakses aplikasi pesan. Gitu. Karena pentingnya mendapatkan informasi tentang jumlah pengguna, maka dari mahasiswa Universitas Berasia ini maka ditentukan metode pengambilan sampling sebagai pendekatan dua tahap untuk mendasarkan pada asumsi bahwa setiap responden merupakan klaster, sehingga nanti objek penelitian ini akan ditentukan eh, jika dapat mendapatkan responden yang cukup luas maka dibuat dalam bentuk klaster. Kemudian yang ke-11 adalah sumber dan jenis data. Nah, sumber dan jenis data ini pertama bagaimana mengumpulkan data tersebut bahkan adalah menggunakan teknik yang digunakan meliputi webinar, acara observasi, studi, dan juga ada dokumentasi. Nah, data yang diperoleh akan dimuat dalam bentuk data kualitatif dan juga kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh melalui proses wawancara, yang kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif tersebut dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan juga inferensial. Nah, dari hal tersebut dimuat dalam populasi atau sampel juga begitu. Dan penelitian ini yang dilakukan terhadap mahasiswa terhadap mahasiswa ini, yang mana dalam hal ini adalah Universitas Asia memiliki prodi hingga 5 begitu. Sehingga untuk efisiensi meneliti sampel tersebut, pertama adalah populasi, yakni seluruh mahasiswa Universitas Asia. Kemudian sampel dari populasi tersebut adalah mahasiswa Universitas Asia. Dan dalam hal ini saya ambil dari kelima prodi tersebut yang secara khusus adalah prodi ilmu komunikasi. Nah, dari populasi dan sampel tersebut, maka tentu ada teknik pengumpulan data. Karena dijelaskan secara lebih rinci, informasi mengenai jumlah pengguna aplikasi chat atau yang merupakan masalah ini menggunakan metode sampling dan menggunakan dua tahap dengan mendasarkan pada asumsi bahwa setiap itu adalah cluster. Kemudian untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi, studi, perpustakaan, dan juga dokumentasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah definisi operasional. Nah, dimuat dalam 4 poin begitu ya. Ini ada variabel, di mana variabel ini adalah peran chatting di internet, yang mana dalam ini adalah variabel X. Nah, konsepnya ini adalah peran internet mencakup bagaimana internet digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal yang ini digunakan oleh mahasiswa usia. Hal ini dikaitkan pada intensitas chatting, daya tarik, ketergantungan, dan juga dari poin tersebut. Kemudian adanya indikator. Nah, indikator ini dimuat dalam 3. Yang pertama adalah intensitas penggunaan aplikasi chatting dalam internet, di mana skala pengukurannya melalui skala kuantitatif yang mencakup jumlah jam dalam sehari. Kemudian indikator daya tarik chatting dalam internet, di mana dimuat dalam bentuk skala Likert yang mengukur dari seberapa ketertarikan chatting dengan skala 1 hingga 5. Lalu yang terakhir adalah pergantungan dalam melakukan chatting. Nah, menggunakan skala pengukuran kategori, mencakup kriteria yang diklasifikasikan sebagai tanda ketergantungan. Lalu berikutnya adalah metode analisis data. Nah, analisis data ini dalam bentuk deskriptif yang meliputi distribusi, frekuensi, dan juga presentase yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalam ini tabel tunggal dan juga tabel silang. Yang mana untuk menguji hipotesis ini akan digunakan statistik inferensial seperti analisis jalur. Lalu dari hal tersebut akan dilakukan analisis korelasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa atau tingkat dari hubungan antara variabel penyebab dan juga variabel akibat. Nah, dari pemaparan tersebut, maka saya akan tutup. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pemaparan yang kurang lebih jelas begitu. Saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih.